Ceh, terus kita ngadep mak, kamu ngadep sana, aku ngadep sana gimana? Ya bagi. Biar adil gitu maksudnya, Pak. Ini jangan pakai ini kalau pakai. Atau ini. gini, ya, jadi kita gini. Ya, biar kita ngobrol gini ya. Aduh, Mohon izin. bingung saya takutnya ngadep sini, nanti membelakangi sini, gimana ya? Nggak apa-apa Pak ya, mohon izin ya. Sebelumnya yang mungkin merasa terbelakang ya. Ini orang-orang pinter. Untuk melanjutkan nonton, tolong klik tombol subscribe. 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 Orang-orang pinter. Kalau kita sini berarti kan dibelakangi maksudnya. Iya, Mohon maaf. Jadi mohon maaf juga kalau kadang-kadang saya belakangi. Iya Pak. Ini juga mohon maaf juga kalau saya juga mohon maaf. Jadi misal. Ini malah kayak lebaran minta maaf terus. Jadi kali nggak, mohon maaf saya mau ke belakang ya. Nah berarti saya mau ke sini nih Pak. Lu ke depan. Ke depan beliau. Apa dong? Mohon izin. Aduh. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok sudah saya jawab tadi. Lah ya Bapak langsung aja jawab sendiri. Terima kasih. Ini siang yang berbahagia buat saya. Ini terus terang, ini adalah acara yang sangat spesial buat saya, Pak Tri. Siap. Ini spesial karena apa? Ini satu-satunya off air saya. Iya. Yang berangkat ke lokasi off air diantar Pak Jokowi. Ini serius. Karena tadi pagi saya itu diundang Pak Jokowi untuk mencoba LRT bareng Pak Jokowi. Iya. Dari Bekasi turunnya di Dukuh Atas. Begitu dari Dukuh Atas saya langsung ke sini. Berarti berangkat saya diantar Pak Jokowi. Wis mantap. Sini luar biasa. Yes. Terus ini luar biasa. Pak Jokowi tadi Pak Jokowi sempat bicara ya. ngomong apa? Nggak tahu banyak yang beliau bicara. Ya tadi sempat bicara. Enggak, bukan dengan saya, dengan Pak Menteri yang lain. Ya kan sempat bicara berarti dengan Bapak dong. Ya ada sedikit banyak, ada ngobrol sedikit lah. Oh iya, siap. Dan beliau alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Bapak Jokowi dan Pak Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Hidup Kala yang rela duduk di belakang Pak Tri ya. Luar biasa. Saya pikir tadi beliau ke istana ternyata mampir ke sini juga. Pak, mohon maaf. Ini memang luar biasa dalam rangka. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan dari BRIN ini ya. Ini sangat spesial karena harusnya hari ini saya nganggur. Tapi untuk BRIN saya bela-belain datang. Saya relakan waktu nganggur saya terbuang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kepercayaan juga oleh BRIN apa? Nggak, mohon maaf. Saya diundang BRIN. Iya. Kamu yang ngajak saya. Oh ya. Jadi terima kasihnya ke saya. Tolong hierarki itu jangan dinafikan. Iya, terima kasih Saya Pak. terima kasih ke BRIN, kamu terima kasih ke saya. Kenapa ngajak saya? Karena terus terang ini baru saya buka di sini rahasianya. Serius ini baru di sini saya buat. Di tempat lain udah sering. Di sini baru ini. Mas Akbar ini salah satu pelawak pinter. Sip. Makasih. Jadi pinter ngerayu saya untuk diajak. Itu Mas Akbar. Dan memang beliau ini salah satu menurut saya komedian yang serba bisa di Indonesia. Tepuk tangan buat Terima Mas kasih Akbar. Pak. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Bahkan kadang-kadang job saya nggak bisa, dia bisa. Semua orang itu harus serba bisa. Iya. Seperti para peneliti-peneliti yang ada di sini, iya, serba makanya bisa. Tepuk tangan loh. Jangan bilang nggak bisa, bisa dulu Pak. Iya, karena memang sebenarnya secara kemampuan luar biasa. Benar. Saya dulu kalau nggak terjerumus di dunia lawak, mungkin nganggur sampai sekarang. Enggak lah, nanti kita ngobrol juga tentang sejarah Bapak. Boleh. Mulai sekolah, Bapak ini termasuk pinter atau enggak, tapi sebelumnya kita Saya sapa dulu, diminta memberi materi katanya di acara ini Pak, tapi mohon maaf, sebenarnya saya mau terus terang, saya berdiri di sini itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan materi Pak. Iya. Lah kok malah disuruh ngasih materi itu kan dilema ini. Cak nanti calon dong di BRIN
ngasih materi ya. Loh saya hadir aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, Iya. kok malah disuruh ngasih materi. Terus keluarga saya dapat materi apa? Tapi memang luar biasa, suasana panggung ini sudah mencerminkan bagaimana luar biasanya BRIN dalam melakukan penelitian-penelitian dan Betul. inovasi Pak. Yes. Baru kali ini Pak saya bisa melihat bagaimana pepaya bisa tumbuh di bawah, pisang bisa tumbuh di bawah, terong bisa tumbuh di bawah, Kamu tomat bisa, salak Orang. Pak bisa tumbuh di lantai. orang itu kalau dasar wawasan ilmunya kurang ya, lihat sedikit sini udah kaget. Lihat dikit gini kaget. Saya kaget dari tadi. Jadi Ini kawin kamu belum- silang apa sama apa kira-kira Pak? ini saya itu juga peneliti. Ah, guys, ini. Saya itu justru dulu saya dan teman-teman menciptakan Apa? bahan makanan pokok pengganti di Indonesia kan Apa kita dulu Pak? kan kita makannya nasi ya kan, Iya. bahan pokok, makanya saya ciptakan bahan makanan pokok dalam bentuk cair, Apa? beras kencur.
Aduh. Kamu ngomel aja dari tadi. Gak apa. Nah ada, selamat siang Pak Tri. Kemudian ada Pak sini. Tadi Pak Arthur yang jadi moderator. Dipilih jadi moderator Pak Arthur. Iya Pak Arthur. Pak Arthur. Pak Arthur. Cocok dari seorang moderator. Enggak, Arthur itu aku ini direktur. Jadi, menegaskan, betul ya? Oh. Iya. Kalau belum ya paling enggak aku pengen jadi direktur. Karena sudah berarti itu menegaskan. Makanya jadi moderator karena pinter ngartur kan jadi. Oh iya, semua bisa diatur ya. Oh iya, Arthur. Iya. Memang nama itu membawa rasa. Iya Pak Makanya Arthur ini tadi. terus terang saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Iya. Saya sebenarnya pengen ada Q&A ya dengan orang-orang pinter gini. Mantap. Nanti mungkin 5 orang bertanya, yang lain siap-siap menjawab ya. Jadi saya lihat ya aja dari diri sini. juga, mohon maaf Bapak Mario Teguh. Oh saya kira Bapak Bukan. Mario Teguh. Bukan. Astagfirullah. Kamu itu makanya, saya sudah bilang periksa mata. Coba Pak. bisa disorot lagi coba Pak, bisa disorot lagi Pak. Lah tuh kan, kirain Pak Mario Teguh. Kamu itu sembarangan. Pak Mario Teguh sekarang di BRIN, saya pikir gitu. Enggak mungkin lah, masa beliau dipanggil Mario Teguh. Jangan mau Pak Teguh. Aduh. Tapi ini Dan juga ada Bu Tri Mumpuni. Mumpuni. Ini memang namanya harus pakai Tri di sini ya. Biar Iya. beliau Pak Tri Handoko, Pak Putri Mumpuni, Mumpuni, ya aduh. Misal mohon maaf, Tri Londong. mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih Pak Bu ya. Andekan nih, Andekan. Bapak dan Ibu itu bersuami istri. Itu sama-sama Tri. Ah, Ah, Pak Tri. Bu Tri ini dipanggil Trinya itu karena nama Bapak atau nama sendiri gitu ya? Biasanya Ini orang kamu berarti Apa? nggak tahu kultur. Jadi Apa? sini saya jelaskan. apa? Apa maksudmu tadi gimana? Sama-sama Tri ya. Oh iya. Tapi Jadi ada satu dipanggil dari quote siapa? yang luar biasa saya simak dari Bu Tri tadi. Ini Bapak mungkin bisa jawab. Jadi gini, Indonesia sejak ke SD sampai PhD itu hanya dididik tentang logika tapi kurang empati. Betul Bu? Tepuk tangan. Kira-kira gimana yang disampaikan Ibu tadi? Jadi saya jelas begini ya. Ayo, bisa nggak mencerna kata-kata tahu Ibu? lah, tahu Jadi lah. mulai SD kita hanya dididik logika tanpa empati, Ya, tanpa memang- perasaan. Memang sekolah, apapun itu pendidikan, itu memang untuk melatih logika kita supaya nalar kita berjalan dengan Oke, baik. betul. Itu tujuannya itu. Cuma ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa orang itu harus pinter harus. Tapi yang lebih dari itu adalah memberi manfaat. Nah itu yang disampaikan beliau. Kalau cuma pinter nggak ada manfaat, tidak ada aplikasinya, tidak berguna, nah buat apa? Saya dulu gitu. Apa? Saya sudah nggak pinter, nggak bermanfaat. Enggak. Tapi mengenai logika dan perasaan tadi. Karena itulah makanya yang namanya empati itu logika itu bisa mengasah perasaan, perasaan bisa mengasah logika. Simpelnya gimana nih? Tapi itu di area yang berbeda. Kayak contohnya ya, menurut penelitian seorang profesor dari Jepang, Oke. dari Profesor Prayitno ini pernah meneliti. Prayitno dari Indonesia kalau namanya Tapi Prayitno. sebulan yang lalu dari Jepang beliau. Dia dari Jepang. Sebulan yang lalu. Dari beliau dari Jepang. Bukan Sebulan. asalnya di Jepang ya? Saya kan nggak ngomong asalnya dari Jepang. Dari Jepang. Iya. Baru pulang sebulan. Kemarin seorang profesor dari Jerman, Oh iya pasti ada lah. Bapak Ngatno, ya Iya, itu. ada. Mungkin dia dari Jerman. Gitu. Itu temannya Prof. Nah itu Ryan. gimana katanya mengenai Jadi begini, menurut penelitian, makhluk hidup itu ada laki-laki, ada perempuan. Iya. Itu memang beda dominasi secara alamiah. Oke. Jadi gini, kalau laki-laki itu cenderung dominan kuat di logika. Logika. Ini umum ya, bukan per kasus ya saya katakan. Walaupun bisa terbalik. Kalau wanita itu lebih kuat dominan di perasaan. Contoh, Makanya biasanya wanita itu lebih lembut, lebih halus perasaannya. itu Contoh- akan terlihat. Terlihat di keluarga saya aja sangat terlihat antara saya dan istri. Oke.
bagaimana saya lebih dominan logika, istri lebih dominan perasaan. Misal dulu waktu kecil anak saya sakit. Oke. Istri itu lebih dominan perasaan. Nangis dulu Pak kalau anak sakit. Telepon nangis-nangis, bingung. Karena perasaan. Oke. Saya sebagai laki-laki logika. Gimana? Begitu ditelepon istri nangis-nangis, anak sakit, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Logika. Oke. Perasaan belakangan pas saya terima kwitansi dari dokter, nah saya baru nangis, baru perasaan. Jadi laki-laki itu perasaan belakang. Logika. Ah itu logika. Jadi logika. Bayarnya mahal banget, baru nangis. Nangis. Itu lebih kenceng mana Pak? Oh lebih kenceng saya, perasaan saya lebih kuat. tapi waktu itu Bapak juga pakai perasaan kan? Perasaan dulu nggak segini ya. Perasaan sakitnya cuma ini obatnya segini gitu. Jadi itulah kadang-kadang memang itu ya beda cara berpikir penting. ya. Nah, tapi yang menjadi dasar adalah bagaimana pendidikan membuat orang bisa menggunakan logika dengan baik, tetapi juga punya attitude yang baik. Karena itu yang sangat menentukan. Attitude itu akan menentukan altitude Anda. Seberapa tinggi derajat Anda itu dari attitude, bukan dari mendikitkan iya, altitude, titik tingginya Anda seberapa itu dari attitude Anda. Wah, Pak pinter banget. Ini saking nganggurnya. Jadi, kayak sebelum lanjut ya, ini sekarang sharing dulu lah pendidikan, karena kita di depan orang-orang berpendidikan, banyak penerima beasiswa. Bapak diundang di sini juga karena bukan sembarangan, karena pelawak ya kan, background pendidikan Bapak juga luar biasa. SD dulu Bapak orang mana sih? Saya cerita background sedikit Bapak Ibu. Biar jadi motivasi. Saya asli, jadi asli asal saya itu dari Magetan asli. Bapak Magetan asli. Jadi Ibu Magetan, Bapak asli. Jadi Magetan asli, Ibu Magetan, Bapak asli. Asli Bapak? Asli Bapak saya. Gitu. Oke. Jadi, langsung berkecukupan atau gimana? Saya mohon maaf, memang ya saya terlahir di lingkungan yang memang rata-rata itu tidak mampu. Oke. Hanya keluarga saya yang berada lah. Wah, alhamdulillah. Berada di lingkungan yang tidak mampu. Jadi sama-sama. Oke, memang dari nol ya Bapak ya? Oh iya. Oke. Bapak saya dulu supir. Oke. Supir bis, bapak saya itu supir bis. Antar kota gitu ya? Antar penumpang, ngapain bis nganterin kota? Enggak, maksudnya antar penumpang, antar kota. Ya terserah penumpangnya mau ke desa ya diantar juga sama bapak Iya, nggak apa-apa. Tapi supir. Ibu saya perawat. Oke. Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Jadi itu perlu saya sampaikan. Iya, oke. Bapak saya itu supir, tiap hari kerjanya nyopir, kecuali kalau di rumah. Enggak. Enggak. Karena kalau di rumah disetir ibu saya. Jadi bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu saya. Enggak nyopir. Padahal ibu saya enggak punya SIM tapi bisa nyetir bapak saya. Jangan ke sana, jangan ke sini. Tapi bapak saya itu orangnya ulet, pekerja keras, pantang menyerah, nurun ke saya. Alhamdulillah.
Halamannya banyak. Kalau halamannya banyak kan jadi tuan tanah. Bapak Oh, di itu. desa halamannya luas ya. Iya. Nggak, Tuh. seneng baca. Seneng baca. Awalnya saya tuh sebenarnya dulu kan pengen jadi penulis, Oke, meneliti penulis gitu. Makanya saya banyak baca. oke. Malah jadi pembaca. Akhirnya saya teruskan mulai SD SMP itu hobi baca. Teman-teman sekolah bolos Pak, saya baca. Mantep dong. Nah itu jadi saya baca situasi aman, lah saya ikut bolos. saya nggak langsung, saya baca dulu. Teman-teman bolos Bapak baca situasi. Baca situasi. Oke, sudah. Memang ada bakat pinternya sejak dulu Bapak ini. Ada memang. Nah, ada nggak keinginan dulu sebelum terjun di dunia internet melanjutkan S2, S3, PSD, ambil gelar doktor apa kayak teman-teman gitu? Banyak ke luar dulu. negeri. Iya, Iya, ada nggak? ada. Terus? Awalnya saya pengen sekali melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kayaknya kalau S1 sudah lulus di sini, wah saya ambil S2 di luar negeri keren kayaknya. Oke, terus? Tapi seperti saya katakan, saya riset dulu. Oke. Akhirnya padahal saya banyak yang menawari, beasiswa itu banyak yang menawari. Oke, Gak tahu menawari siapa, bukan saya. Terus? Akhirnya saya putuskan, saya nggak akan melanjutkan ke luar negeri. Kenapa? Karena setelah saya riset sebenarnya Indonesia ini jauh lebih hebat daripada luar negeri. Tepuk tangan buat Indonesia. Bukan berarti yang sekolah di luar negeri enggak, itu juga bagus. Tetapi ini mohon maaf, saya lakukan riset Pak. Oke. Bahkan Di berapa universitas Bapak lihat itu? saya hampir, ini mohon maaf ya, di seluruh dunia ini, negara-negara yang sudah saya datang itu, ya mungkin hanya 4 benua yang belum. 4 benua banyak Pak. Bukan Cuma negara. 4 kok banyak. 160 lebih loh negara di dunia, Iya. cuma 4 benua yang belum kok saya datangi. 4-nya tapi benua. Apa hasil penelitian Bapak? Jadi ternyata anak-anak kita di Indonesia ini Pak, jauh lebih pinter, lebih hebat daripada yang setara ya di luar negeri. Ini menurut pengetahuan saya. Karena ini belajar di luar negeri itu level kesulitannya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Saya lihat anak kita itu belajar matematika cepet, ngafalin rumus gitu cepet. Di luar negeri, bukunya itu enggak bahasa Inggris. Jadi dia belajar matematika harus bisa bahasa Inggris dulu. Bayangkan, levelnya lebih susah. Iya kan? Dan yang dipelajari itu, anak-anak kita itu kalau belajar matematika ya matematika, belajar fisika ya fisika, kimia ya kimia. Di Inggris, di Amerika saya lihat anak SD, SMP, SMA belajar matematika. Saya lirik bukunya bahasa Inggris. Padahal pelajaran math, matematika. Tapi bukunya bahasa Inggris. Sudah ganti fisika, saya lihat masih bahasa Inggris. Makanya nggak heran kalau mereka pintar bahasa Inggris. Karena belajarnya cuma bahasa Inggris. Anak kita itu jauh lebih. Tapi isinya tentang ilmu-ilmu tadi. Wah itu saya nggak tahu. Bapak yang nggak tahu. Yang belajar kan mereka, tapi yang saya tahu kalau itu bahasa Inggris. Oke. Bukan berarti saya nggak pengen pintar bahasa Inggris. Saya itu Itu kemampuan maksudnya Iya. di zaman sekarang bahasa, dituntut ya. bahasa internasional. Saya otodidak, saya belajar bahasa Inggris itu saya bela-belain Pak. Saya ke toko buku, saya beli buku paling mahal. Mbak, buku paling mahal biar saya cepat pintar bahasa Inggris. Ini aja Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Terus? Saya bayar, saya bawa pulang. Saya buka kosong. Kenapa? Halaman pertama sampai terakhir kosong. Kosong nggak ada isinya. Saya, Mbak ini kok kosong? Loh, namanya juga rahasia aja. Wah, ketipu saya. Ketipu. Terus? Nggak mana. Oke, yang lebih mahal. Kalau dia ada Cak, menguasai bahasa Inggris kilat. Oke. Saya curiga nanti bohongi lagi kan. Saya intip dulu. Oh ada tulisannya. Ada tulisannya nih. Wah nggak dibohong. Apa? Saya bayar lebih mahal. Saya buka di rumah. Isinya cuma flash. Saya buka flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat. Itu flash. Oke. Saya hanya menguasai bahasa Inggris kilat. Kata yang lain nggak tahu saya. Enggak. Flash. Terakhir ini gedek saya. Akhirnya saya balik lagi. Ini Mbak ini kalau sampai menipu lagi jangan harap ketemu saya. Oke. Yang paling mahal, wadah ini Cak. Ini 30 menit lancar berbahasa Inggris. Wis. Nah, ini buku yang walaupun mahal saya beli dan terbukti benar.
Sip. Karena sampai di rumah saya dalam 30 menit itu lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Wah cuma 30. Tahu gitu kan saya irit-irit ya kan. Biar agak panjang. 30 menit tok lagi. Aduh. Nah, itu makanya Nah. hati-hati. Walaupun seperti ini anak saya Pak, jago bahasa Inggris. Mendidik, oke. Karena buat saya memang bapaknya oke nggak jago bahasa Inggris, anak harus. Mendidik anak sekarang pun harus kita persiapkan. Ada nggak bakat anak yang sudah, oh ini anak pinter nih kata anaknya. Kelihatan biasanya itu anak-anak pinter itu dari kecil rasa keingintahuannya tinggi. Oke. Apa-apa ditanyain. Pak itu apa-apa? Iya Pak, bukan ini apa itu apa. Itu memang anak saya seperti itu. Gimana? Oh itu kalau misalnya buka buku, lihat TV atau apa, Pak itu apa? Bukan ini Pak ini apa? Mantap itu. Nurun memang dari istri saya itu. Nurun? Loh, Dari istri? Istri saya itu seperti itu dulu. Handphone saya dibuka-buka, ini siapa? Ini siapa? Wah tanya terus, wah nurun ke anak. Oke, tapi Tapi itu dulu waktu Oke. awal-awal menikah ya. Iya. Saya tahu seperti itu ya mungkin karena orang entertain tuh gitu Pak, kadang-kadang dicurigai gitu kan. Tapi itu karena sayang, karena cinta. Jadi dulu handphone saya itu selalu digeledah. Pulang kerja mesti digeledah sama istri. Oke. Takut kalau nyimpen nama disamarkan gitu kan. Oke. Pernah waktu itu, Iya. ini 25 tahun yang lalu. Saya menikah kan sudah 26 tahun. Ini kejadian sudah 25 tahun yang lalu. Gimana? Geledah-geledah handphone saya, di kontak person saya itu ada nama Mak Lampir Pak. Oke. Istri curiga dong. Terus? Gak mungkin orang namanya Mak Lampir. Betul. Penasaran kan, dia pencet ini. Set. Hah? Dia kaget. Yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya simpen dengan nama Mak Lampir. Kesel saya. Orang sudah jujur, dah lempeng masih dicurigai. Sejak itu dia kapok geledah-geledah handphone saya itu ya. Harus punya cara. Terus tadi sebentar. yang apa? Enggak, mumpung inget ngomong handphone. Tolong handphonemu kamu keluarin. Handphone. Enggak, iya itu kamu cek. Kenapa? Kenapa istriku telepon kamu di handphone ini? Istriku telepon kamu. Nah itu istriku kenapa telepon kamu? Oh ini istriku sendiri, saya kasih nama istriku, dia telepon berarti miss call, istriku. Kenapa? Saya itu nyimpen nama istriku kan sekarang istriku Pak. Iya. Kan saya kaget, loh kok istriku telepon Akbar? Apa mungkin telepon saya nggak denger ya, saya lihat kok nggak ada miss call. Ganti istrimu. Orang istriku kan. Lah iya ganti istri, biar aku nggak deg-degan, saya pikir istriku telepon Akbar. Kok ganti istrimu? Bapak yang ganti, cintaku, sayangku gitu. Saya kan nggak suka bohong. Malah ketahuan. Ini gara-gara kamu ini. Jadi itu memang kadang-kadang. Tadi lo didik anak bahasa Inggris tadi lo gimana? Saya tuh bikin aturan ketat di rumah. Anak saya waktu itu masih SD. Oke. Yang pertama SMP, yang waktu itu yang kecil SD. Oke. Itu saya bikin aturan. Bukan hanya ke anak saya, istri saya juga saya latih biar bisa. Pokoknya komunikasi seluruh anggota keluarga rumah saya itu Pak. Senin sampai Jumat itu ngomong, bicara, komunikasi harus dalam bahasa Inggris. Satu kata kelepasan tidak bahasa Inggris bayar denda 5.000. Satu kata. Oke. Kalau Sabtu Minggu baru bebas, pakai bahasa apa aja bebas. Oke. Karena saya di rumah Sabtu Minggu Pak. Jadi pinter ya, ngakali pinter ya. Ngakali aturan pinter ya. nah, kalau tiap hari kan saya paling banyak bayar denda ya kan. Bikin aturannya yang bisa ya menyelamatkan kita sendiri. Nah ini ada satu yang mau saya tanyakan juga nih ke Bapak. Yes. Bapak ini kan balik lagi ke lulusannya, teman-teman Bapak ya, itu jalurnya menurut saya benar gitu. Yang sekarang ini banyak di BUMN teman sebangku Bapak ada, teman satu jurusan ada, di BUMN tuh sudah jadi orang-orang penting. Ada yang jadi dirut, ada yang jadi... Nah gini, saya luruskan ya. Saya mengajak Anda ini untuk membantu, bukan memojokkan. Enggak, saya hanya membandingkan gitu, teman-teman Bapak yang jadi orang-orang penting sudah banyak gitu, lulusan ITS di Telkom, dimanapun banyak gitu. Ini saya perlu klarifikasi sedikit Bapak Ibu ya. Yeah. Mungkin banyak ada yang lulusan ITS ya kan, banyak Ada. saya yakin ada nih. Lulusan kampus saya ITS itu alumninya terbagi 3 kelompok atau golongan besar. Apa Pak? Yang pertama yang seperti Anda sebut jadi orang penting. Oke. Banyak itu. Yang kedua yang penting jadi orang.
Ada, alumni yang gitu ada. Iya, iya. Yang pertama tadi jadi orang, Orang penting, penting. yang kedua yang penting jadi orang. Bapak yang mana? Saya yang ketiga, Apa? yang penting orangnya jadi. Wah, maksudnya gini? Loh, kayak ini, Brin sekali telepon jadi. Nah, ini penting ini. Ada banyak perusahaan bolak-balik telepon, ujung-ujungnya nggak jadi. Wah, nggak penting itu. Sama dengan penelitian Pak ya? Apapun,
apa ya gitu mah. Jadi untung ya Aduh. iman saya itu kuat, Aduh. jadi alhamdulillah. Jadi makanya penting punya asuransi itu seperti itu. Kenapa? Karena begini, kalau orang yang tidak punya asuransi jiwa ya, terutama menghadapi situasi seperti itu, saya bisa membayangkan psikisnya pasti berat itu. Kenapa? Kalau punya asuransi itu tenang, orang nggak punya asuransi, Iya. itu kalau terjadi sesuatu di udara, Ya. terus ada instruksi pakai pelampung, dia kan pasti mikir, Oke. mindahin pelampung 200 juta. Ini kalau sampai terjadi apa-apa, toh akhirnya meninggal, Iya. kalau nggak punya asuransi, santunan 100 juta. Oke. Tapi bayar denda mindahin pelampung 200 juta. Jadi mohon maaf nih, sudah meninggal utang 100 juta. Apa nggak mumet, makanya penting punya asuransi. Biar tenang. Baik, itu banyak riset. Sebentar. Kenapa Pak? Sampai jam berapa? Ini sampai Harteknas, ini Harteknas, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-20. Ya berikutnya, sampai tahun depan ya? Iya, sampai tahun depan kita Pak ya. Nggak masalah, asal Bapak Ibu betah, saya enggak. Ini Harteknas yang ke-28 ya Pak ya? 28, saya ucapkan selamat untuk Harteknas ya. ke-28. Dan kita juga ucapkan selamat dan juga sukses untuk nanti Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-29. Nanti masih jauh. Ya saya kasih DP ucapan dulu. Ah. Siapa tahu nanti Harteknas berikutnya nggak sempat ngundang saya, ya kan Pak? Ya. Saya kasih DP ucapan. Kalau sudah saya kasih DP ucapan, kok tetap nggak ngundang lagi? Nah, mungkin kita perlu evaluasi sedikit Pak. Kita perlu riset lagi Pak ya. Kita riset lagi. Tapi apapun semuanya, mari kita bangkit bersama di dunia. Sekarang dunia serba digital Pak. Itu. Digital. Jangankan bapak-bapak ibu-ibu yang canggih, saya pelawak aja. Saya hadir di sini karena digital Pak. Saya hadir di sini karena digital. Hah? Jadi begitu antara BRIN dan manajemen secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Digit adalah segalanya, digital. Iya. Digital. Apapun itu ya. Apapun. Itu penting. Digit segalanya ya. Iya, karena begitu kita masuk era digital akan terjadi transformasi. Wis mantap. Sama, saya mengalami transformasi. Begitu ada transferan, saya dikasih informasi. Ya, itu transformasi. Karena itulah masa-masa transisi. Apa? Karena begitu ada transferan, kantong saya terisi. Transisi. Berarti saya belum transisi Pak. Nah, kamu memang tidak era digital. Kamu masih Maksudnya bukan itu, digital adalah bagaimana kita siap menyambut perubahan Betul. dunia. Semua itu simple Pak. Ya. Apa ya di sektor ekonomi aja dah, bayar. Bapak dulu kalau kemana-mana bawa uang pasti tebel lah, banyak. Kita paling sekarang cuman bawa uang 50.000 atau apa, belanja. Karena semua bisa pakai handphone. benar. Bayar aja sekarang nggak perlu ngeluarin uang. Bayar aja sekarang paling cuman tidit beres sudah. Belanja. Beliau ini orang terhormat semua. Kenapa? Masa belanja pakai didit? Loh enggak. Loh, tadi semua dengar loh ya, Pak, Bu. Kamu bilang apa tadi, belanja didit belanja pakai didit? Enggak, maksudnya Nggak sopan banget. maksudnya gini, tit. Nah, sekarang dikasih jeda, tadi enggak. Saya kaget, masa bisa belanja pakai didit? Saya bisa belanja banyak dong. Ada kembalian lagi. Traktir Pak. Memang semua ya ini namanya teknologi Pak ya. Teknologi, tapi yang perlu kita ingat, sehebat apapun teknologi itu yang menciptakan adalah kita, manusia. Ya, Oke. Jadi teknologi sehebat apapun kita harus memahami bahwa dia itu hanya tools, alat yang membantu kita. Jadi jangan sampai justru kita yang menciptakan teknologi, tapi kita juga yang diperbudak teknologi. Jangan sampai seperti itu. Sehebat-hebatnya senjata adalah orang di balik senjata Iya. itu. Jadi lebih ke karakter orangnya ya. Karena teknologi ya, sehebat apapun teknologi di tangan orang yang tepat bermanfaat, di tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Ini contoh aja. Apa? Ini handphone ya. Ini contoh orang diperbudak teknologi atau tidak. Ini salah satu. Ini membedakan kualitas kita ini Pak. Mohon maaf. Anda bangun tidur, pertama kali yang Anda cari apa sekarang?
zaman sekarang? Nggak nyari sih, lebih ke refleks aja gitu, ngecek handphone apa gitu. Alasan? Nggak refleks. Ya itu refleks karena Anda terbiasa mencari. Ngecasnya kan akhirnya di refleks. sebelah. Intinya bangun tidur pertama yang dicari adalah handphone. Nggak Bapak, Ini orang yang diperbudak teknologi. Bapak, Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Mas, Karena handphone saya dibawa anak. Saya nyari anak. sama. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone. Saya nyari handphone buat nelpon anak. Berarti anak nomor 2 buat Anda. Saya anak nomor 1, handphone bang, anak ketemu handphone pasti ada. Beda kualitas. Bukan beda kualitas ya, karakter orang tuh bukan kayak gitu Pak maksudnya. Nih. Apa? Pamer karakter ini sederhana aja. Sehebat apapun, sepintar kita apapun, kalau kita tidak punya dasar yang jujur dan amanah, itu ilmu bisa jadi sia-sia. Makanya saya tes nih, karakternya bisa dipercaya atau enggak. Seorang akbar, misalnya Anda berjalan di sebuah jalan yang sepi, tidak ada orang yang melihat Anda melihat ada selembar 100 ribuan jatuh di jalan. Bukan punya Anda, tidak tahu punya siapa. Apa yang Anda lakukan? Nggak ada orang. Nggak ada orang, hanya Anda yang lewat waktu itu. Saya ambil. Nah. Nggak sebentar dong, saya ambil. Cuman nggak buat saya. Saya masukkan kotak amal atau saya kasih orang yang nggak berhak, yang berhak gitu. Niatnya ngambil, bukan buat saya. Tapi begitu uang sudah dipegang, jalan ada jual es, beli es, ya kan Nggak, Pak? nggak saya kasihkan orang bener Pak. Itulah bedanya karakter kualitas. Saya dalam kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang tadi. Bapak nggak ngambil? Tidak saya ambil. Kok hebat? Kan sudah kamu ambil. Duh, kan saya jalan sepi ada 100 ribu selembar jatuh, kan sudah dia ambil. Terus saya ngambil apa? Ya saya harus nunggu ada yang jatuh lagi biar bisa ngambil. Wah, otaknya cekak Pak, enggak pemahamannya. Aduh. Itu beda karakter. Beda karakter. Jadi sekali lagi tadi pesan Bapak adalah teknologi sehebat-hebatnya tetap balik ke karakter orang manusianya. Ya. Makanya saya bangga sekali dengan ketemu dengan orang-orang yang pintar, inovatif, kreatif dan jiwa risetnya. Kemajuan teknologi. Tuh, Bapak sendiri? Kita butuh. Hah? Enggak, saya berdua. Enggak, maksudnya dalam teknologi juga sudah menerapkan teknologi. Oh, rumah saya itu kalau Anda main ke rumah saya pasang wifi di rumah saya. Ya wifi sekarang sudah jadi kebutuhan. Dulu hanya listrik, air. Iya. Sekarang wifi jadi. Wifi itu saya langganan di rumah itu paling mahal, paling kenceng. Wifi. Oh, wifi di rumah saya kalau bapak Berapa Mbps? pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya saya paling kenceng, paling cepet, saya bayar mahal nggak apa-apa. Wes, mantap. Di rumah saya itu wifi Pak, begitu login langsung lock out. Kewenceng, nah ini mahal ini. Ini login langsung lock out, login, wih kenceng banget ini. Hilang itu namanya. Nggak pakai mampir, login langsung lock out. Hebat. Oke. Nah, Pak. CCTV di rumah juga Pak. Ada. Duh, rumah saya itu walaupun kecil saya pasang CCTV. Oke. Jadi carport saya itu kecil tapi saya pasang 2 kamera. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. Sudah 7 tahun kameranya nggak hilang. Sepeda motor 5 kali hilang. Tapi kameranya enggak, ini bagus. Itu Pak. Oke. Nah, paling enggak ada loh Pak, ini di depan orang-orang yang hebat, orang-orang pinter, peneliti-peneliti hebat. Yang ada manfaatnya dikit gitu loh Pak yang disampaikan. Anda pikir saya nggak ada manfaatnya dari tadi? Dari tadi bercanda terus. Loh, gini loh, saya seperti ini, kesannya apa yang saya sampaikan itu nggak ada isinya, kayak kosong gitu. Ya emang iya. Kok memang iya? Tapi kenapa saya seperti itu Bapak Ibu? Karena saya memahami dan menghormati kultur yang ada di bangsa kita. Kalau kita ingat sekolah, kita dididik SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Iya. 12 tahun kita dididik dalam kultur yang kalau kita ingat-ingat, murid yang paling nggak pinter di kelas sampai paling yang pinter sekalipun, ada satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semuanya senang. Olahraga. Seni, Olahraga, apa dong? pelajaran kosong. Loh, ya kan, ingat kan? Yang pinter aja kalau pas pelajaran kosong,
Chevy Jasa Turen. Hubungi 0 8 2 2 3 1 5 6 2 5 8 9